Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali belajar matematika pertemuan kedua. Untuk kompetensi dasar kita pada hari ini, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan atau biasa campuran desimal persen. Indikator, menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa campuran desimal persen. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian memahami sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Di sini materi kita ada definisinya, ada garis bilangan dan operasi hitung yang akan nanti dibahas pada hari ini. Kita mulai dari definisinya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Contoh, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian garis bilangan. Dapat dilihat pada video. Itu adalah sebuah garis bilangan yang sebenarnya di pertemuan pertama sudah dibahas. Jadi kita kembali mengulang apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Perhatikan garis bilangan di atas. Bagaimanakah tanda untuk angka di sebelah kanan 0? Bagaimana? Ya, tanda untuk angka di sebelah kanan 0 itu selalu positif. Kemudian yang kedua, perhatikan lagi garis bilangan di atas. Bagaimanakah tanda untuk angka di sebelah kiri 0? Ya, tanda untuk angka di sebelah kiri 0 itu selalu negatif. Bisa dipahami ya. Kemudian operasi hitung yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tanda positif atau tanpa tanda artinya ke kanan, tanda negatif artinya ke kiri. Nanti akan diberikan contoh dan soalnya. Ini berlaku pada garis bilangan ya. Ikan contohnya negatif 2 ditambah 5. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan. Misalnya ya, Bapak ilustrasikan ketika Bapak mengatakan dari 0 ke negatif 2, berarti Bapak ucapkan 2 langkah ke kiri. Jadi, dari 0 ke negatif 1 itu 1 langkah. Dari 0 ke negatif 2 itu 2 langkah. Jadi, Bapak akan menggunakan kata langkah. Bisa dipahami ya? Negatif 2 ditambah 5. Dari titik 0, 2 langkah ke arah kiri atau kanan. Sekarang kita lihat dulu tandanya. Karena di situ tandanya negatif, maka dia akan bergerak 2 langkah ke sebelah kiri. Benar, 2 langkah sebelah kiri. Kemudian ditambah 5. Karena di sini dia ditambah 5, bergeraknya dari mana? Ya, dari titik negatif 2. Bergeraknya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Karena dia posisinya adalah positif, maka 5-nya akan bergerak 5 langkah ke arah kanan dari posisi negatif 2. Maka dia nanti akan tepat di angka di angka 3. Bisa dipahami? Kemudian soal yang kedua. Negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, terlihat dari titik 0 dia bergerak ke kiri.
sebanyak 2 langkah. Karena apa? Karena dia tandanya negatif. Kemudian ditambah negatif 5. Terus mungkin menjadi pertanyaan buat kalian, kenapa di situ tandanya tambah tapi bergeraknya ke arah kiri? Tentu di sekolah dasar sudah pernah belajar positif, negatif akan berubah menjadi negatif. Maka di situ bisa juga kita tulis negatif 2 dikurang 5. Maka dia bergeraknya tandanya ke arah kiri karena tandanya negatif. Jadi bisa dibuka kembali buku di sekolah dasarnya. Dia bergerak dari negatif 2 ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Maka dia nanti tepat di titik negatif 7. Jadi sehingga diperoleh titik akhirnya yaitu negatif 7. Kemudian ke soal. Hitunglah nilai dari 3 ditambah 8. Negatif 3 ditambah 8. Kemudian 3 ditambah negatif 8. Kalian bisa coba, boleh menggunakan garis bilangan, dan di sini langsung sudah ada hasil akhirnya ya. 3 ditambah 8 jelas 11. Negatif 3 tambah 8 boleh dicoba ya 5. Kemudian 3 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 5. Karena dari titik 0 dia 3 langkah ke arah kanan. Dari titik 3 karena di situ negatif 8, maka dia akan bergerak ke arah kiri sebanyak 8 langkah. Maka nanti dia akan berhenti di angka negatif 5. Apa itu lawan bilangan? Lawan bilangan positif itu adalah bilangan negatif. Sebaliknya, lawan bilangan negatif adalah bilangan positif. Contoh, 2 itu lawannya dari negatif 2. 3 lawannya dari negatif 3. Negatif 4 adalah lawan dari 4. Mengurangi suatu bilangan artinya menambah bilangan tersebut dengan lawan pengurangnya. Ini juga akan diberikan contoh dan soalnya. Ada contohnya, 2 dikurang 5 itu sama artinya dengan 2 ditambah negatif 5. Kemudian di situ diperoleh titik akhirnya yaitu negatif 3. Ini sama ya, bisa dipahami kalau dari 0 ke arah kanan 2 langkah, ke kiri karena negatif 5 langkah, maka nanti jawabannya adalah negatif 3. Tidak beda jauh dengan yang sebelumnya. Ini juga sama. Nah, ini sudah pernah juga di sekolah dasar, negatif kali negatif itu positif. Maka kenapa dia berubah menjadi negatif 2 ditambah 5. Jadi bergeraknya bukan ke kiri, negatif 5 itu, tapi dia diubah dulu karena di situ negatif 2 dikurang negatif 5. Negatif jadi positif. Maka dia bergerak ke kanan. Negatif 2 bergerak ke arah kiri 2 langkah, kemudian dari negatif 2 bergerak ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Soal, hitunglah nilai dari 3 dikurang 8, negatif 3 dikurang 8, 3 dikurang negatif 8. Bisa kalian perhatikan. Jadi di situ bisa kalian lihat ya, 3 dikurang 8 sama dengan negatif 5. Dari titik 3 bergerak ke arah kanan sebanyak 3 langkah, kemudian dia bergerak lagi ke arah kiri sebanyak 8 langkah. Maka nanti di titik negatif 5. Yang B juga sama, di sini negatif 3, dia bergerak ke arah
kiri dari titik 0 sebanyak 3 langkah, kemudian bergerak lagi dari titik negatif 3 ke arah kiri sebanyak 8 langkah, maka jadinya negatif 11. Kemudian yang C itu diubah dulu, negatif kali negatif positif, maka 3 ditambah 8, 11. Bisa dipahami? Sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan harapannya di rumah dipelajari lagi apa yang sudah kita bahas. Untuk token soal, Mister berikan di sini ya. 2, 3, 4, AC. Untuk AC-nya huruf kecil. Jangan lupa. Terima kasih.